Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gunawan Rasid dalam materi tekanan zat cair. Adik-adik sekalian, kompetensi dasar pada materi ini yaitu menguraikan, menerapkan, menganalisis, dan membuktikan tekanan zat cair dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada materi ini yang pertama, peserta didik dapat menguraikan definisi tekanan hidrostatis. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan prinsip bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis penerapan hukum Pascal. Yang terakhir, peserta didik dapat membuktikan peristiwa tenggelam, terapung, dan melayang dalam hukum Archimedes. Adik-adik sekalian, perhatikan animasi berikut ini. Orang yang sedang menyelam di kolam renang. Jika ia menyelam semakin dalam, maka rasanya akan semakin sulit untuk bergerak. Hal itu terjadi karena peristiwa tekanan hidrostatis. Jadi, submateri pertama dari tekanan zat cair ini yaitu tekanan hidrostatis. Apakah adik-adik telah mengetahui apa itu tekanan hidrostatis? Nah, tekanan hidrostatis atau disimbolkan dengan P besar dan H kecil. P itu singkatan dari bahasa Inggris pressure yang artinya tekanan dan hanya hidrostatis. Hidrostatis terdiri dari dua kata, hidro yang artinya air dan statis yang artinya diam. Jadi, tekanan hidrostatis adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Rumus tekanan hidrostatis yaitu pH sama dengan Rho kali G kali H. pH yaitu tekanan hidrostatis, Rho yaitu simbol dari massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik. Yang dimaksud massa jenis adalah setiap jenis zat cair itu berbeda massanya atau massa dari setiap jenis zat cair. G yaitu simbol dari percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H yaitu simbol dari kedalaman zat cair dengan satuan meter. Perhatikan animasi berikut ini dari penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Semakin dalam kapal selam menyelam, maka semakin sulit untuk bergerak. Hal itu terjadi karena peristiwa tekanan hidrostatis. Selain itu, contoh tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada manusia ketika menyelam. Manusia hanya mampu menyelam hingga kedalaman kurang lebih 20 meter. Hal ini dikarenakan paru-paru manusia tidak dapat menahan tekanan zat cair yang besar. Perhatikan contoh soal dari tekanan hidrostatis berikut ini. Tentukanlah tekanan hidrostatis yang dialami seekor ikan yang sedang berenang pada kedalaman 20 meter dari permukaan kolam. Jadi, pembahasannya diketahui G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, H sama dengan 20 meter, Rho sama dengan 1000 kg per meter kuadrat. Yang ditanya adalah pH-nya atau tekanan hidrostatis. Penyelesaiannya, pH sama dengan Rho kali G kali H. Jadi, pH sama dengan 1000 kali 10 kali 20. pH sama dengan 200.000 Newton per meter kuadrat.
Hasil akhirnya yaitu pH atau tekanan hidrostatisnya adalah 20⁵ Newton per meter kuadrat. Silakan simak animasi berikut ini. Apa yang adik-adik lihat dalam animasi tersebut? Nah, dalam animasi ini terdapat wadah yang saling berhubungan dan terisi zat cair. Jadi, dari animasi tersebut kita akan mempelajari submateri kedua dalam tekanan zat cair, yaitu materi bejana berhubungan. Apa sih bejana berhubungan itu? Bejana berhubungan adalah suatu wadah yang memiliki dua atau lebih bentuk bervariasi dan saling berhubungan. Hukum bejana berhubungan berbunyi, jika suatu bejana diisi zat cair yang sama dalam keadaan seimbang, maka permukaan zat cair berada pada bidang datar dengan ketinggian yang sama. Hukum bejana berhubungan tidak berlaku apabila yang pertama, jika bejana diisi zat cair yang tidak sama. Contoh, ketika air dan minyak dimasukkan ke dalam bejana berhubungan. Yang kedua, jika bejana diisi oleh pipa kapiler. Ketika pipa kapiler kita masukkan dalam bejana berhubungan yang terisi oleh air, maka permukaan zat cair dalam pipa kapiler tersebut lebih tinggi. Pipa kapiler memiliki daya kapilaritas yang tinggi. Nah, kapilaritas itu adalah peristiwa meresapnya zat cair melalui celah-celah sempit atau pipa kapiler. Air dalam pipa kapiler naik karena adesi dan kohesi antara zat cair dengan dinding pipa kapiler, sehingga jika pembuluh kaca masuk ke dalam zat cair yang menyebabkan suatu permukaan menjadi tidak rata atau tidak sama. Yang ketiga, jika bejana digoyang-goyangkan. Perhatikan gambar berikut ini. Ketika kita menggoyang-goyangkan bejana yang terisi zat cair, maka permukaan air tidak akan stabil. Yang terakhir, jika salah satu mulut bejana ditutup. Ketika kita menutup salah satu mulut bejana, maka permukaannya tidak sama. Pemanfaatan bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada pemanfaatan teko air dan alat penyiram tanaman. Zat cair yang berada pada kedua alat tersebut akan berbentuk datar meskipun posisi alat tersebut tidak tegak lurus. Sehingga apa? Teko air dan alat penyiram tanaman masuk dalam kategori bejana berhubungan. Berikut contoh soal bejana berhubungan. Jika zat sejenis misalnya air dimasukkan dalam bejana berhubungan yang memiliki 4 tabung kaca yang berbeda bentuknya, tampak permukaan zat cair dari keempat tabung tetap mendatar dan sama tinggi. Sekarang, bagaimana jika dua jenis cairan dimasukkan ke dalam bejana berhubungan? Jawabannya adalah, jika dalam bejana berhubungan terdapat dua jenis cairan yang berbeda, tinggi permukaan kedua zat tersebut dalam bejana berhubungan tidak akan sama. Mengapa demikian? Hal itu terjadi karena disebabkan oleh massa jenis kedua zat tersebut, yaitu air dan minyak, itu tidak sama. Massa jenis minyak 800 kg per meter kubik, sedangkan massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik, sehingga posisi minyak berada di atas permukaan air karena massa jenisnya kecil daripada massa jenis air. Berikut materi tentang hukum Pascal.
Hukum Pascal adalah hukum yang ditemukan oleh ilmuwan Prancis yang bernama Blaise Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruang tertutup, tekanannya diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Secara matematisnya dapat dirumuskan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 yaitu gaya yang bekerja pada pengisap 1 dengan satuan Newton, F2 yaitu gaya yang bekerja pada pengisap 2 dengan satuan Newton, A1 yaitu luas penampang pengisap 1 dengan satuan meter kuadrat, dan A2 yaitu luas penampang pengisap 2 dengan satuan meter kuadrat. Silakan simak skema hidrolik pada hukum Pascal. Pada percobaan berikut ini, pipa yang digunakan untuk mengangkat mobil itu lebih besar daripada piston kendalinya atau pipa kendalinya. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan di piston sebelah kiri sama dengan tekanan di piston sebelah kanan. Perhatikan penerapan skema hidrolik pada kehidupan sehari-hari yang terjadi di mesin hidrolik yang digunakan untuk mengangkat mobil ke atas. Berikut contoh soal hukum Pascal. Gambar berikut adalah sebuah tabung U berisi zat cair dan diberi piston dengan berat dan gesekan diabaikan. Jika luas penampang tabung A1 sama dengan 40 cm kuadrat, A2 sama dengan 500 cm kuadrat, dan gaya angkat tabung sebesar 600 Newton. Tentukan gaya yang harus diberikan pada tabung kecil A1. Diketahui A1 dan A2 berturut-turut 40 cm kuadrat dan 500 cm kuadrat. F2 sama dengan 600 Newton. Pembahasannya diketahui A1 sama dengan 40 cm kuadrat, F2 sama dengan 600 Newton, A2 sama dengan 500 cm kuadrat. Ditanya adalah F1. Penyelesaian P1 sama dengan P2 kali F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 per 40 sama dengan 600 per 500. F1 sama dengan 24 per 5 sama dengan 4,8 Newton. Jadi F1 nya adalah 4,8 Newton. Adik-adik sekalian, pernahkah kalian melihat kapal yang terapung? Mengapa demikian? Hal itu terjadi karena peristiwa hukum Archimedes. Jadi, submateri terakhir ini dalam tekanan zat cair adalah hukum Archimedes. Apa sih hukum Archimedes itu? Nah, hukum Archimedes adalah hukum yang ditemukan oleh ilmuwan Yunani yang bernama Archimedes. Bunyi hukum Archimedes ini yaitu, jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapat gaya ke atas sebesar zat cair yang dipindahkan. Pada hukum Archimedes, yang harus adik-adik ketahui bahwa ada 3 posisi benda jika berada dalam zat cair. Yang pertama adalah peristiwa terapung. Perhatikan animasi berikut ini. Mengapa kapal tersebut bisa terapung? Itu terjadi karena massa jenis kapal lebih kecil daripada massa jenis air. Secara matematisnya dapat ditulis rho benda lebih kecil dari rho zat cair, atau berat benda lebih kecil dari gaya apung. Berat benda yaitu gaya ke bawah dan gaya apung yaitu gaya ke atas. Yang kedua, peristiwa melayang. Perhatikan animasi berikut ini. Mengapa kapal selam dapat melayang di dalam laut?
Itu terjadi karena massa jenis kapal selam sama dengan massa jenis air. Secara matematisnya dapat ditulis rho benda sama dengan rho zat cair, atau berat benda sama dengan gaya apung. Berat benda yaitu gaya ke bawah dan gaya apung yaitu gaya ke atas. Yang terakhir yaitu peristiwa tenggelam. Perhatikan animasi berikut ini. Mengapa benda A dapat tenggelam? Itu terjadi karena massa jenis benda A lebih besar dari massa jenis zat cair. Atau berat benda lebih besar dari gaya apung. Berat benda yaitu gaya ke bawah dan gaya apung yaitu gaya ke atas. Berikut contoh soal. Massa jenis air yaitu 1025 kg per meter kubik. Hitunglah volume batu yang tercelup ke dalam air jika berat air laut yang dipindahkan oleh batu sebesar 2 Newton. Berikut pembahasannya. Diketahui rho air laut sama dengan 1025 kg per meter kubik. W air laut sama dengan 2 Newton. G atau gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditanya adalah V batu atau volume batu. Penyelesaiannya, berat air laut atau W sama dengan M kali G. Gaya apung atau Fa sama dengan rho kali G kali V, di mana berat air laut yang tumpah sama dengan gaya apung batu, sehingga dapat ditulis W sama dengan Fa, W sama dengan rho kali G kali volume. Jadi 2 sama dengan 1025 kali 9,8 kali V. 2 sama dengan 10.045 kali volume. Hasil terakhirnya adalah volume sama dengan 10.045 per 2. Adik-adik sekalian, kita masuk dalam latihan soal untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman adik-adik tentang materi tekanan zat cair. Uraikanlah tekanan hidrostatis di bawah ini dengan benar. A. Tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh cairan itu sendiri. B. Tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. C. Tekanan yang diberikan zat cair ke dalam zat cair itu sendiri. D. Tekanan dalam zat cair yang diakibatkan oleh berat zat cair itu sendiri. Saya beri waktu 10 detik dari sekarang untuk menjawab. Jawabannya adalah B. Tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Latihan soal selanjutnya. Salah satu contoh penerapan alat yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum bejana berhubungan adalah A. Tempat air, B. Gelas air, C. Termos air panas, D. teko air. Saya beri waktu 10 detik dari sekarang untuk menjawab. Jawabannya adalah D. Teko air. Latihan soal selanjutnya. Uraikanlah bunyi hukum Pascal di bawah ini dengan benar. A. Tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar.
B. Tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang terbuka diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. C. Tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama kecil. D. Tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang terbuka diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama kecil. Saya beri waktu 10 detik dari sekarang untuk menjawab. Jawabannya adalah A. Tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Latihan soal terakhir. Di bawah ini yang termasuk penerapan dari hukum Archimedes adalah A. Dongkrak hidrolik, B. Mesin pengangkat mobil hidrolik, C. Pompa hidrolik, dan D. Kapal selam. Saya beri waktu 10 detik dari sekarang untuk menjawab. Jawabannya adalah D. Kapal selam. Itulah materi tekanan zat cair. Semoga adik-adik dapat termotivasi untuk terus belajar materi-materi fisika. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.